Lego merupakan perusahaan pembuat mainan terbesar di dunia saat ini yang nilainya sudah mencapai lebih dari 500 triliun rupiah. Semua kejayaan itu diawali dari nasib sial seorang tukang kayu bernama Ole Christiansen yang menolak untuk menyerah walaupun mengalami nasib sial berkali-kali. Mulai dari ditinggal istrinya meninggal hingga kebakaran gudang yang dialaminya berkali-kali. Namun dengan tekad pantang menyerahnya, dia pun berhasil membalikkan nasibnya tersebut. Seperti apa kisahnya? Yuk kita langsung mulai saja guys. Let's go! Ole Christiansen lahir pada tanggal 7 April 1891 di sebuah kota kecil di Denmark. Untuk selanjutnya, saya akan panggil dia Ole saja ya guys ya, karena Ole Christiansen itu terlalu panjang. Nah, Ole adalah anak ke-10 dari 13 bersaudara yang terlahir di sebuah keluarga yang miskin. Gila ya guys ya, 13 anak itu udah bisa membuat sebuah klub sepak bola secara utuh ya guys ya. 11 pemain inti beserta 1 pelatih dan juga asisten pelatihnya, lengkap cuy ya. Tetapi zaman dulu itu memang hal yang lumrah ya guys ya untuk memiliki begitu banyak anak, karena ada pepatah semakin banyak anak semakin banyak rezeki. Namun kenyataannya keluarga Ole ini oleng ya guys ya. Nah, kita akan balik lagi ke ceritanya. Lahir di keluarga yang miskin mengharuskan Ole yang baru saja berusia 6 tahun sudah harus mulai bekerja menjadi buruh tani. Di usia mudanya, Ole pun sudah menunjukkan ketertarikannya terhadap kayu sehingga dia pun mulai ikut membantu dan juga sekaligus belajar dari abangnya di usianya yang ke-14. Sampai akhirnya di tahun 1911 di usianya yang ke-20, Ole pun meninggalkan Denmark untuk bekerja di Jerman sebagai tukang kayu. Merasa sudah ready secara ekonomi dan juga skillnya, Ole pun kembali ke negara asalnya untuk membuka sebuah bengkel kayu yang dinamai dengan Billund Woodworking and Carpentry Shop. Ole bukan hanya melayani jasa renovasi dan pengembangan bangunan baru, namun dia juga turut untuk memproduksi barang-barang rumah tangga dari bahan kayu. Tak lama setelah itu di tahun yang sama juga, yaitu 1916, Ole menikahi seorang gadis bernama Kristin Sorensen dan kemudian dianugerahi 3 orang anak laki-laki, yaitu Johannes, Carl, dan juga Gottfried. Nah, Gottfried inilah yang nantinya bakal membantu dia dan juga menjadi suksesor dia. Oke, kita lanjut lagi ceritanya. Nah, di sini mulailah terjadi rentetan kejadian sial yang menimpa Ole. Bermula pada tahun 1924, putranya si Carl dan Gottfried yang kala itu bermain-main di bengkel dengan serutan kayu dengan tidak sengaja menyulut api sehingga terjadi kebakaran, dan akibatnya bengkel maupun rumah tinggal mereka habis dilalap api. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, dan setelah kejadian tersebut Ole membangun kembali rumah dan juga bengkelnya. Baru saja bisnisnya berjalan kembali, lagi-lagi kesialan menimpa Ole, yaitu terjadinya Great Depression di negara-negara Eropa pada tahun 1929. Bagi yang nggak tahu Great Depression itu apa, singkatnya peristiwa itu seperti krisis moneter yang terjadi di seluruh dunia pada tahun 1998 ya guys. Ekonomi di negara-negara Eropa ambruk total di saat itu. Akibatnya di awal tahun 1932, Ole pun harus memangkas habis anggotanya hingga sisa 7 karyawan saja. Dan akhirnya Ole pun memutuskan untuk tidak menggunakan karyawan lagi karena rendahnya orderan yang masuk. Dan tak hanya sampai di situ saja kesialan Ole, istri tercintanya pun harus terpisah dari dia selamanya karena meninggal di tahun yang sama juga, dengan meninggalkan 4 orang anak untuk Ole jaga sendirian. Ole yang harus merawat 4 anaknya dengan seorang diri itu pun berpikir keras bagaimana supaya anaknya bisa tenang dan tidak rewel. Kita tahu lah ya guys ya, anak-anak itu rewelnya gimana guys ya, bisa-bisa buat stres orang tua. Nah, pada suatu hari Ole pun terpikir untuk membuat mainan dari sisa bahan-bahan kayu yang ada di bengkelnya.
dengan tujuan supaya anak-anaknya itu tidak rewel sepanjang hari. Dan nampaknya Ole pun berhasil. Seketika Ole memberikan mainan tersebut kepada anak-anaknya. Anak-anaknya pun kelihatan sangat bahagia dan langsung bermain sepanjang hari tanpa mengganggu dia lagi. Dan melihat reaksi dari anaknya tersebut, Ole pun langsung terpikir untuk memasarkannya. Dia yakin anak-anak yang lainnya juga bakal senang ketika bermain dengan mainan ciptaan dia. Apalagi di masa itu mainan-mainan mahal sudah tidak laku lagi karena orang-orang pada berhemat akibat krisis ekonomi. Beruntungnya bengkel Ole masih menyisakan begitu banyak bahan baku kayu yang belum terpakai. Ole pun mulai membuat mainan-mainan tersebut untuk dijual. Mainan yang diproduksi Ole itu berupa pernak-pernik kayu, mobil-mobilan, dan ada juga berbagai jenis binatang seperti kuda dan juga bebek. Namun sayangnya keterampilan Ole dalam marketing tidaklah selihai keterampilannya dalam mengolah kayu. Istilahnya si Ole ini kurang pandai bacot guys. Jadinya penjualan dari mainan dia pun bergerak dengan sangat lambat ya guys ya. Namun beruntungnya anak ketiganya yaitu Gottfried menyadari hal tersebut dan memutuskan untuk membantu memasarkannya di sekolah, dan hal tersebut berjalan dengan baik. Sepertinya anaknya ini preman kali ya di sekolah. Yang nggak beli bakal ditampol-tampol kepalanya guys. Nah, seiring berjalannya waktu, reputasi baik mainan kayu buatan Ole ini pun mulai terdengar sampai kemana-mana. Hal itu membuat seorang pedagang grosiran dari luar kota sangat tertarik sehingga mendatangi Ole untuk melihat barangnya secara langsung. Dan ternyata kualitas dari barang Ole memang sesuai dengan reputasinya. Sehingga pedagang tersebut pun langsung melakukan pembelian partai besar untuk persediaan mainan menjelang hari libur Natal. Ole pun sangat senang sekali dikala itu seperti mendapatkan lucky draw ya guys ya. Nah, karena orderan tersebut begitu banyaknya, Ole pun merekrut kembali semua karyawan yang pernah bekerja bersama dia sebelum dilanda krisis ekonomi. Mereka pun mulai bekerja pagi, siang, dan sampai malam untuk bisa menyelesaikan semua orderan itu tepat waktunya sebelum hari libur Natal. Sampailah pada suatu hari, Ole menerima surat dari pedagang grosiran tersebut yang isinya menyuruh Ole untuk tidak lagi melanjutkan produksi mainannya karena pedagang tersebut sudah menyatakan bahwa dirinya telah bangkrut. Bak disambar petir di siang bolong, Ole pun langsung terduduk lemas sembari memanggil anaknya si Gottfried untuk mencoba membaca surat itu kembali. Kali-kali dia halusinasi atau salah membacanya guys ya. Gottfried yang membacanya pun ikutan shock juga dan mulai bertanya kepada ayahnya bagaimana mereka akan melewati hari libur Natal ini. Masalahnya duit mereka semua itu sudah dibelikan bahan baku kayu dan juga untuk menggaji karyawan-karyawan mereka yang begitu banyak. Mereka bahkan tidak akan sanggup lagi untuk membeli makanan menghidupi dirinya sendiri. Oleh karena itu, Ole pun berinisiatif untuk berkeliling kota menjual mainannya secara door to door. Nah, seperti yang kita tahu, Ole ini orangnya sangat kaku dan sangat lemah di bagian marketing ya guys ya, tidak pandai bacot lah istilahnya. Jadinya dia pun mengalami kesulitan saat menawarkan mainan-mainannya tersebut. Dan singkat cerita, Ole berhasil menjual seluruh mainannya walaupun uang yang didapatinya sangat-sangat kecil karena sebagian besar mainan tersebut ditukar dengan bahan makanan. Yang ada di benak Ole saat itu adalah yang penting keluarganya bisa dapat makan dulu dan melewati hari-hari tersebut. Berselang 2 tahun setelah insiden tersebut, penjualan mainan Ole pun boleh dibilang stagnan ataupun tidak adanya perkembangan. Selama itu juga, Ole terus berpikir keras bagaimana supaya mainan dia bisa lebih dikenal dan juga diminati oleh masyarakat. Muncullah ide untuk merubah nama perusahaannya supaya lebih singkat dan gampang diingat. Seperti yang kita tahu, selama ini dia menggunakan nama yang sangat panjang yaitu Billund Woodworking and Carpentry Shop yang bakal sulit untuk diingat. Nah, ide awal dari Ole menggunakan bahasa Belanda "legat" yang artinya playing well, yaitu bermain dengan baik. Dirasa masih agak panjang,
Ole pun menyingkatnya menjadi Lego yang akhirnya tanpa disadari itu ada artinya di bahasa Latin, yaitu I put together. Dan bisnis Ole pun mulai ada progres positif setelah penggantian nama perusahaannya. Jenis mainan yang diproduksi pun semakin beragam. Seperti yang dilaporkan pada zaman itu ada 42 jenis mainan di masa awal produksi Lego. Namun setelah beberapa tahun berjalan dengan baik, Ole lagi-lagi harus mengalami cobaan yang berat dalam hidupnya. Di kala itu Jerman berhasil menginvasi Denmark dan terjadilah kekacauan di negara tersebut. Yang lebih buruknya lagi, pabrik mainan Ole pun menjadi korban dari perang tersebut hingga terbakar habis rata dengan tanah. Akibatnya Ole pun mulai merasa putus asa di saat itu. Bagaimana gak stres ya guys ya, kejadian ini terus terulang dan terulang kembali. Semua hasil jerih payah Ole selama bertahun-tahun musnah kembali. Bukan hanya bahan baku saja yang habis, namun juga sketsa dari model-model mainan yang biasa diproduksinya itu musnah, terbakar juga. Kalau cuma bahan baku, mungkin Ole masih bisa mengusahakan untuk membelinya kembali ya guys ya. Namun ini adalah sketsa dari mainan atau blueprint dari mainannya tersebut. Habis musnah, terbakar, ide-idenya selama ini musnah guys. Namun setelah beberapa saat, Ole akhirnya bangkit kembali dari keputusasaan yang dialaminya karena dia merasa masih punya tanggung jawab untuk menghidupi anak-anaknya dan juga menyediakan lapangan kerja bagi karyawan-karyawan yang mengikutinya selama ini. Mulai saat itu, Ole seperti diribut kembali dengan otak yang lebih fresh untuk melihat peluang-peluang baru yang ada. Ole pun menghadiri suatu pameran mesin di Copenhagen. Di sana Ole sangat tertarik dengan suatu mesin pencetak plastik yang dipikirannya itu bisa menghemat banyak biaya produksi jika dibandingkan dengan bahan kayu. Walaupun di zaman pada masa itu mainan plastik kerap dicap sebagai mainan murahan yang gak bakal dibeli orang. Namun Ole sangat yakin ini bakal berhasil karena terinspirasi oleh mainan Kiddicraft pada masa itu yang bisa disusun untuk menciptakan bentuk-bentuk apapun sesuka hati pemainnya. Dan akhirnya Ole pun memutuskan untuk membeli mainan tersebut dan mulai fokus untuk memproduksi mainan-mainan dari bahan plastik. Dan juga ada mainan sejenis batu bata yang bisa disusun-susun itu yang diberi nama Automatic Binding Bricks. Sayangnya memang benar di zaman itu mainan plastik masih susah diterima oleh masyarakat. Dan untuk mainan batu bata yang bisa disusun-susun itu, anak-anak di zaman itu masih merasa itu sangat susah untuk dimainkan karena masih gampang copot dan gampang runtuh ketika disusun bertingkat-tingkat. Sementara itu, Godfred di lain pihak pun sedang melakukan perjalanan ke Inggris untuk menghadiri pameran mainan di sana. Nah, di sana itu Godfred secara random ngobrol dengan seorang pengusaha mainan yang secara tidak langsung akan mengubah nasib dari Lego. Pengusaha mainan tersebut mengeluhkan bahwasanya belum ada satupun mainan yang memiliki sistem. Godfred pun agak bingung di saat itu karena tidak mengerti apa yang dimaksudnya dengan sistem pada mainan. Dan di saat itu, Godfred hanya bisa diam saja mendengar curahan dari bos toko mainan tersebut. Namun kata-kata tidak ada sistem pada mainan terus menghantui Godfred sejak saat itu, dan selama perjalanan baliknya ke Denmark, dia terus-terusan memikirkannya. Sesampainya di rumah, Godfred akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan semua itu dan mulai membicarakan idenya kepada ayahnya, yaitu Ole. Ole pun langsung setuju dengan ide atau gagasan tersebut. Mereka pun mulai bergerak memproduksi mainan dengan sistem pertama mereka yang bertemakan perkotaan dengan jalanannya yang tentunya dilengkapi juga dengan mobil-mobilan. Jadi ada kota, ada jalanannya, dan juga ada mobil-mobilannya ya. So anak-anak bisa membangun rumah, mobil, dan ada jalanan juga yang menjadi sistem pada mainan tersebut. Jadi ada tujuannya ya guys ya. Ada bisa
anak-anak bisa lebih bebas memainkan mainan tersebut. Dan dengan produk barunya tersebut, Lego pun menyita perhatian masyarakat yang besar dan sampai berhasil menjual mainan tersebut ke luar negeri. Seiring bertumbuhnya popularitas Lego, satu-satunya masalah pada saat itu adalah batu bata yang disusun itu tidak terlalu merekat satu sama lain. Jadi sangat mudah sekali untuk rubuh ketika kita menstaknya agak tinggi. Dan oleh karena itu, Ole dan Gottfried pun terus memikirkan solusinya sampai 5 tahun berlalu, tepatnya di 28 Januari 1958. Mereka akhirnya berhasil mendapatkan solusi atas masalah tersebut dengan penyempurnaan desain dari batu bata tersebut dan tentunya juga dengan bahan baku yang baru yaitu ABS, sejenis plastik yang sudah disempurnakan ya guys. Dan tentunya desain tersebut langsung dipatenkan oleh mereka ke badan hukum supaya tidak bisa ditiru oleh orang lain lagi. Kini anak-anak tidak perlu merasa was-was lagi ketika menyusun Lego karena tidak akan begitu mudah copot lagi karena merekat dengan keras satu sama lain. Nah, baru saja Lego mulai mau berjaya, kejadian naas kembali menimpa keluarga tersebut, yaitu 1 bulan setelah itu di tanggal 11 Maret 1958 Ole terkena serangan jantung dan sayangnya harus meninggal sebelum sempat melihat kesuksesan Lego. Atas kematian tersebut, Gottfried lah sekarang yang akan bertanggung jawab penuh untuk membawa Lego ke jalan kesuksesan. Namun cobaan tidak hanya sampai di situ. 2 tahun setelah kematian ayahnya, insiden yang serupa terjadi dan terjadi lagi, yaitu gudang Lego habis terbakar akibat tersambar petir di saat itu. Rata dengan tanah kembali ya guys. Hal tersebut seperti menjadi deja vu bagi Gottfried karena dia sudah mengalami 3 kali kejadian kebakaran. Namun untungnya kejadian naas tersebut tidak membuat Gottfried menyerah ataupun goyang sedikit pun. Mungkin karena dia sudah terbiasa ya guys dengan insiden tersebut. Dia malahan membeli sebidang tanah yang super besar di sebelah utara Billund untuk mendirikan markas baru yang sekaligus ada lapangan terbangnya juga. Jadi di tanah baru tersebut dia mendirikan pabriknya sekaligus ada lapangan terbangnya ya guys ya. Itu dia patennya guys. Dan for your information, lapangan terbang pribadi milik Gottfried ini sekarang telah berubah fungsinya menjadi lapangan terbang umum di Billund dan juga merupakan lapangan terbesar kedua di Denmark thanks to Lego Company. Nah, awalnya kenapa Gottfried sampai membangun lapangan terbang di pabriknya tersebut? Ini dilakukan Gottfried bertujuan supaya Lego bisa lebih go global dan bisnis partner yang tertarik dengan produk mereka bisa langsung mendarat di lapangan terbang mereka dan langsung melihat proses produksi dan juga hasil produksinya. Hal tersebut pun terbukti berhasil di mana setahun kemudian banyak sekali pengusaha-pengusaha Amerika berdatangan ke markas Lego yang kemudian menjadi bagian dari bisnis partner Lego. Nah, setelah itu Lego pun berhasil mengalami perkembangan yang signifikan di bawah kepemimpinan Gottfried. Lego pun mulai memproduksi mainan dengan berbagai tema baru serta menyertakan juga manual cara pemasangan mainan tersebut. Tak hanya sampai di situ sepak terjang Gottfried, dia kemudian mempunyai ide atau keinginan yang lebih besar lagi untuk memperlihatkan Lego ke dunia dalam skala besar. Awalnya Gottfried memikirkan untuk membuat eksibisi atau pameran Lego yang besar di sebuah gedung. Namun Gottfried tiba-tiba mendapatkan ide yang lebih gila lagi, yaitu membangun sebuah taman bermain Lego ataupun taman bermain yang bertemakan Lego ya guys ya, yang akhirnya terwujud pada tanggal 7 Juni 1968 tepat di sebelah pabrik dan lapangan terbangnya tersebut ya guys ya, yang diberi nama Legoland Billund Resort yang masih ada sampai hari ini.
Nah, for information, sampai saat ini sudah ada 10 Legoland yang ada di dunia ini ya. Walaupun yang terbaru ini yang ada di Shanghai masih dalam tahap pembangunan, yaitu diperkirakan pembangunannya itu selesai pada tahun 2022. Nah, sampai pada tahun 90-an, Lego telah mendominasi 80% pasar mainan di dunia ini. Dan sampai sekarang detik ini pun masih menjadi perusahaan mainan terbesar di dunia. Semua hal ini terjadi berkat Ole dan Godfrey yang pantang menyerah walaupun dilanda musibah terus-terusan. So remember ya my friend, kerja keras pantang menyerah itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kita ambil saja salah satu contoh paling terkenal, yaitu Colonel Sanders, bagaimana dia pantang menyerah dalam mendirikan KFC atau dalam menemukan formula untuk ayam gorengnya tersebut. Nah, bagi yang belum nonton, nanti saya akan sertakan linknya, karena dunia saya sudah pernah menceritakan kisah dari Colonel Sanders tersebut sampai ada adegan tembak-tembakan ya guys ya. So langsung saja habis video ini Anda boleh klik link yang telah saya sediakan nanti ya guys ya. So sampai di sini saja guys video saya kali ini. Semoga bisa menghibur kalian di masa pandemi ini. Tetap stay safe guys, tetap prokes. Dan jika berkenan boleh minta supportnya untuk subscribe, like dan juga share ke teman-teman. Klik like bila Anda suka video ini dan klik dislike bila Anda tidak suka dengan video ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman juga. Semoga Anda diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. So, saya Andres mohon pamit dulu. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.